Zombie purba yang pada saat ini memiliki aroma darah manusia sontak membuat gerombolan zombie kini mulai mengerumuninya. Namun ternyata, zombie purba yang saat ini dikerumuni zombie segitu banyaknya masihlah dapat menangani mereka. Dengan kemampuan tanaman menjalarnya, ia menusuk serta menghancurkan zombie-zombie tersebut. Sedangkan di sisi lain, Duan Fei yang mengawasi pertarungan tersebut merasa terkejut dikarenakan ternyata zombie purba mampu menghempaskan mereka semua dalam satu serangan. Duan Fei yang menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu melawan zombie purba tersebut seorang diri. Awalnya berencana menggunakan para zombie tingkat awal tersebut untuk dapat menjatuhkannya. Dan lalu ia akan mengambil kesempatan untuk mengambil pecahan meteorit. Sedangkan di sisi pertarungan, kawanan zombie yang pada saat ini mengepung zombie purba itu lalu mengeluarkan suatu tanaman menjalar dan puluhan zombie langsung hancur dalam satu tebasan. Tak hanya sampai di situ, zombie-zombie lain yang terus berdatangan tanpa henti. Pada akhirnya mereka mampu menangkap tubuh si wanita zombie purba. Dirinya yang lalu sudah merasa kesal, lalu menjulurkan tanaman ke bawahnya hingga membuat dirinya kini dapat berdiri di ketinggian. Dasar sekumpulan sampah! Tanaman menjalar lalu muncul dari dalam tanah mengelilingi zombie-zombie tersebut. Dan lalu tanaman membentuk seperti bola hingga membuat para zombie terkurung dan terhimpit di dalam bola tanaman tersebut. Duan Fei yang melihat bahwa zombie purba mampu menangani mereka dengan mudah, lalu mencoba untuk mendekat agar bisa mencari celah untuk menyerang. Pertempuran saat ini telah menghabisi banyak zombie. Namun tetap saja itu masihlah tidak cukup dan masih diperlukan zombie yang lebih kuat lagi untuk melawan zombie purba tersebut. Zombie-zombie tingkat awal kini sudah hampir habis dihabisi zombie purba. Duan Fei pun berpikir bahwa saat ini mungkin zombie purba telah menggunakan banyak tenaganya. Namun dirinya tetap belum yakin 100% akan mampu mengalahkannya. Namun jika dibiarkan begini terus, zombie purba nantinya akan mendapatkan energinya kembali dari pecahan meteorit dan akan semakin sulit untuk dikalahkan. Di saat Duan Fei merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba sontak suara tersebut mengejutkan Duan Fei dan juga zombie tersebut. Itu adalah zombified animal. Monster itu sangatlah kuat dan Duan Fei rasa bahwa kemungkinan monster anjing itu bisa menang. Dan juga jika dilihat sepertinya anjing itu akan mengalami evolusi. Serangan balasan dari zombie purba dilancarkan dan tepat mengenai anjing itu. Namun di saat zombie tersebut mulai akan menyerang lagi, ternyata dengan kecepatan yang dimilikinya, anjing itu pun dapat menghindar dan serangan gigitan dari monster anjing tepat mengenai bahu zombie purba. Di sisi luar pertempuran, Duan Fei yang melihat hal tersebut langsung merasa khawatir jika ternyata zombie purba telah dikalahkan. Hal itu dikarenakan akan menjadi masalah besar jika anjing bermutasi itu berhasil evolusi. Di saat Duan Fei mulai akan segera memasuki tempat itu untuk segera mengambil pecahan meteorit, niatnya pun tiba-tiba terhenti. Hal itu dikarenakan ia masihlah ragu, apakah zombie purba sudah benar-benar mati atau belum. Tiba-tiba ternyata memang benar pilihan Duan Fei untuk tidak segera mendekati tempat tersebut. Dikarenakan zombie purba hanyalah sekedar berpura-pura dikalahkan supaya Duan Fei mendekatinya. Dan lalu akan membunuhnya sekaligus bersama dengan zombified animal itu. Dengan keadaan yang sudah sempoyongan, pada akhirnya zombie purba pun berhasil mengalahkan lawannya. Kini tiba saatnya bagi Duan Fei untuk turun tangan langsung menghadapi zombie purba. Zombie itu yang tidak menduga bahwa Duan Fei masih berani untuk kembali.
Duan Fei lalu menjawab bahwa sesuatu yang ia inginkan ada di tempat itu, jadi ia pun harus kembali dan mengambilnya. Serangan tiba-tiba berhasil dipatahkan Duan Fei, dan dirinya lalu merasa bahwa kecepatan serangan dari zombie tersebut kini semakin melambat. Serangan tanaman menjalar dalam jumlah yang sangat banyak lalu dilancarkan. Ternyata dengan skill pendeteksi yang telah mencapai level 2, Duan Fei kini bisa mengikuti pergerakan serangan itu. Serangan bertubi-tubi dengan mudah dihindari serta dihalaunya. "Sialan kau, jangan sombong," ucap si zombie dengan kesal. Namun yang terjadi, tiba-tiba Duan Fei sudah berada tepat di hadapannya, dan tanpa diduga, ternyata salah satu lengan zombie purba telah berhasil dipotong Duan Fei. Zombie purba yang lalu mengamuk dan juga mengucapkan bahwa ia akan membunuh serta memotong-motong tubuh Duan Fei menjadi beberapa bagian. Zombie itu pun lalu mulai akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan kemampuan menyerap energi pecahan meteorit, ia pun kini berubah wujud menjadi sosok monster tumbuhan menjalar. Dengan tingkat kekuatan serta kecepatan yang semakin meningkat, zombie purba itu pun terus melancarkan serangannya. Sedangkan Duan Fei yang hanya mampu terus-terusan menghindar tanpa mampu membalas. Pada akhirnya ia pun memilih untuk mundur dan keluar dari tempat tersebut. Namun di saat ia hampir berhasil keluar, tiba-tiba tanaman menjalar muncul di hadapannya dan menghadang. "Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos untuk kedua kalinya?" Serangan bertubi-tubi yang berasal dari atas dan bawah tanah dilancarkan. Duan Fei yang sangatlah kewalahan dengan serangan tersebut akan sangat berbahaya jika membiarkannya berlangsung lebih lama lagi, dan dirinya harus segera menemukan sebuah cara. Tiba-tiba muncul sebuah serangan tanaman menjalar yang tidak sempat ia hindari, tepat di depan matanya. Namun, sesaat sebelum ia terkena serangan tersebut, tiba-tiba serangan itu terhenti. Ternyata demi melancarkan kekuatan besar seperti itu, telah menimbulkan kerusakan pada tubuh zombie purba, dan zombie purba pun lalu tersungkur. Sedangkan Duan Fei yang bingung dengan apa yang telah terjadi, hingga pada akhirnya ia pun menyadari bahwa tubuh zombie purba sudah kehilangan kekuatannya untuk menahan energi yang sangat kuat dari pecahan meteorit. Dengan tubuh zombie yang saat ini sudah tidak mampu lagi, dengan begitu maka zombie itu pun tidak akan bisa melanjutkan pertarungannya lagi. Dan bagi Duan Fei itu sangatlah terlihat menyedihkan. "Aku akan membunuhmu!" Crossbow Vanquishing. Dengan daggernya, Duan Fei membelah tanaman tersebut. Serangan pembalasan pun dilancarkan dengan Duan Fei yang kini sudah menguasai pertarungan. Dirinya lalu menyerang sembari berkata pada si zombie bahwa kita semua memiliki hal yang ingin dilindungi, dan seperti halnya zombie tersebut yang berusaha melindungi sesuatu, dirinya juga memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Jadi, Duan Fei pun mengerti bahwa di hadapan hal yang ingin dilindungi, maka dirinya tidak akan berhenti bertarung sampai semua musuh dihancurkan, atau sampai hidupnya sendiri yang berakhir. Lalu muncul pemberitahuan bahwa Duan Fei telah berhasil mengalahkan zombie purba serta mendapatkan 100 poin evolusi. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa dengan membunuh zombie purba akan mendapatkan 100 poin evolusi. Namun, jika setiap pecahan meteorit memiliki penjaga, maka dirinya pun tidak boleh meremehkannya. Walaupun agak menakutkan, tapi jika ia bisa mengambil pecahan meteorit dengan tangannya sendiri, maka Xinyu akan bisa berdiri lagi. Namun, di saat ia mulai menyentuh pecahan meteorit tersebut, dirinya mulai merasakan suatu energi dari batu tersebut yang ternyata tanpa ia sadari secara perlahan, energi dari pecahan meteorit tersebut juga diserap oleh pohon evolusi miliknya.
Saat ini, ia hanya tersadar bahwa kekuatan dari meteorit tersebut telah menyembuhkan semua luka-luka dari pertarungan sebelumnya. Dan ia pun kini yakin bahwa dengan pecahan meteorit tersebut, Shinyu pasti akan dapat membangkitkan kemampuannya. Tak selang lama kemudian, terdengar suara pergerakan yang aneh dari dalam tubuh anjing zombified animal. Pada awalnya, dirinya mengira bahwa anjing itu masihlah hidup. Namun tak selang lama kemudian, pergerakan pada perut anjing itu semakin kuat, hingga pada akhirnya perut anjing itu pun hancur. Dengan perasaan percaya dan tidak percaya, ternyata ia melihat bahwa monster anjing itu telah melahirkan seorang anak. Sebenarnya zombie tahap awal tidaklah memiliki kemampuan untuk berkembang biak, dan semua yang telah menjadi zombie, jika ada anak yang dikandung, maka itu akan diserap dan dirubah menjadi energi. Hanya saja monster anjing di hadapannya itu sepertinya mati sebelum sempat menyerap anaknya. Maka yang terjadi, anak yang terlahir akan mewarisi semua kekuatan ibunya. Itu merupakan pemandangan yang sangat langka menurut Duan Fei. Dan juga menurutnya ada kesempatan untuk menjinakkan monster yang baru dilahirkan, yaitu jika dia berhasil menjadi orang pertama yang dilihat bayi monster itu di saat membuka matanya, maka dia akan menganggapnya sebagai keluarga dan akan setia padanya. Dan pada akhirnya, Duan Fei pun berhasil menjadi orang pertama yang dilihat monster itu, dan sudah dipastikan bahwa monster tersebut berhasil ia jinakkan. Duan Fei yang sangat senang dikarenakan pada hari ini telah berhasil mendapatkan banyak hal. Maka ia pun menamai anjing itu Goldie. Singkat cerita, dikarenakan hari sudah hampir larut malam, dirinya lalu meletakkan Goldie yang masih sangatlah lemah itu di dalam tas bersamaan dengan pecahan meteorit. Dan ia pun lalu akan segera kembali ke rumah sesegera mungkin. Meskipun dipastikan perjalanan akan sangat sulit dikarenakan hari yang sudah malam. Diketahui waktu yang tersisa sebelum kiamat berakhir adalah 5 hari. Pada malam hari, zombie-zombie di jalanan akan semakin banyak, ditambah lagi dengan energi dari pecahan meteorit yang Duan Fei bawa. Kini telah menyebar di sepanjang perjalanannya yang juga akan menarik perhatian para zombie. Duan Fei sendiri juga menyadari hal tersebut, apalagi menurutnya, setelah selama seharian para zombie telah banyak menyerap energi pecahan meteorit. Jadi dipastikan sudah banyak zombie yang telah berevolusi. Di saat ia sangat tergesa-gesa untuk sampai rumah, tiba-tiba permukaan jalan yang dipijaknya bergetar. Dan Duan Fei yang mengeluhkan posisinya saat ini yang telah mengambil jalan memutar untuk menghindari kumpulan zombie, ternyata kini di hadapannya sudah ada kawanan monster tikus bermutasi. Dan itu merupakan makhluk yang sangat sulit diatasi, dikarenakan mereka hidup secara berkelompok. Para tikus yang mengincar pecahan meteorit lalu mulai menyerang Duan Fei, sedangkan Duan Fei yang merasa bahwa itu sangatlah tidak bagus, lalu mencoba menghindar dan berusaha untuk menemukan tempat aman untuk bersembunyi. Singkat cerita, di sebuah pabrik tua, terlihat 2 orang wanita. Dia bernama Xiake, merupakan salah satu kapten dari kepolisian militer. Dirinya berada di tempat itu dikarenakan pada saat kiamat terjadi, dirinya sedang menjalankan misi, hingga pada akhirnya kini ia pun terjebak di dalam kota. Sedangkan yang satunya bernama Xia Lingling, merupakan seorang mahasiswa. Sebelumnya ia telah diselamatkan Xiake, hingga pada akhirnya sampai saat ini ia pun ikut berpetualang bersamanya. Xiake yang saat ini sedang menghadap keluar jendela, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang sedang berlari dari kejaran monster. Pada awalnya dirinya langsung menyuruh Lingling untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain bahwa ada seseorang yang selamat. Namun, setelah dirinya melihat Duan Fei yang kini mampu berlari dengan sangat cepat dari kejaran para monster, dirinya pun langsung menarik perintahnya dan mencoba akan memperhatikan Duan Fei terlebih dahulu. Ditambah lagi dirinya yang melihat Duan Fei mampu menghindar dan melawan 5 ekor monster sekaligus. Xiake pun menjadi semakin penasaran dari mana orang itu berasal.
Di sisi Duan Fei, dirinya yang saat ini sedang mencoba menghindari para tikus dengan berlindung di dalam pabrik. Tanpa ia sadari bahwa pecahan meteorit sudah semakin terkikis dikarenakan telah terserap. Hingga pada saat dirinya sudah berada di dalam pabrik dan merasa untuk sementara ia akan aman. Dirinya lalu membuka tasnya untuk melihat keadaan pecahan meteoritnya. Ia pun sontak terkejut dikarenakan pecahan meteoritnya telah menghilang. Dirinya mengira bahwa batu itu telah terjatuh atau mungkin karena telah diserap oleh Goldie. Namun tak selang lama kemudian, ia dikejutkan lagi dengan kemunculan pemberitahuan bahwa penguraian energi genetik berhasil dan akan memulai penyerapan. Ia pun langsung tersadar bahwa itu telah dilakukan oleh pohon evolusinya. Hingga beberapa saat kemudian, ia lalu merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Rasa sakit yang lalu membuatnya berteriak sangat kencang, hingga mengeluarkan energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Dan energi tersebut juga telah menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya, dan juga termasuk Goldie yang sedang tertidur. Ternyata gerombolan tikus juga telah berhasil menerobos dinding dan sudah berada di dekatnya Duan Fei. Duan Fei yang saat ini tidak memiliki tenaga sama sekali. Ia lalu berpikir bahwa semua itu diakibatkan pohon evolusinya. Hingga pada saat gerombolan zombie mulai akan menyerangnya, dirinya pun tidak dapat melakukan apapun dan berpikir bahwa ia akan mati, dan ia pun mulai tak sadarkan diri. Para monster tikus yang kini sudah akan menyerang Duan Fei yang sedang pingsan, tiba-tiba dengan cepat Goldie menerjang di hadapan para tikus, dan juga bersamaan dengan aura emas yang terpancar dari tubuhnya Goldie, terlihat sepasang sayap mungil yang juga tumbuh pada punggungnya. Dengan dirinya yang kini sedang berdiri di hadapan Duan Fei untuk melindunginya, Goldie pun langsung terbang melesat ke arah para tikus dan langsung mendorong mereka hingga keluar bangunan. Namun ternyata Goldie melihat bahwa di sisi Duan Fei ternyata masih ada tikus lain dan juga zombie-zombie yang akan menyerangnya. Hingga pada akhirnya ia bergegas berlari kembali untuk masuk ke dalam gedung. Namun tiba-tiba muncul seekor monster tikus memblokir jalan masuk, dan lalu Goldie pun langsung dipukul hingga ia terpental sangat jauh keluar gedung. Para zombie yang sudah semakin mendekati Duan Fei, untung saja dengan tepat waktu Xiake bersama dengan rekan-rekannya datang menolong. Mereka datang dan menembaki semua zombie di tempat itu. Sebenarnya Pak Tuali menolak untuk menolong, dikarenakan ia tidak mau membawa masalah ke dalam markas. Belum lagi ia takut kalau Duan Fei sudah digigit oleh zombie. Namun dikarenakan Xiake tidak ingin mengabaikan orang yang selamat, maka dirinya pun bersikeras untuk menolongnya. Salah satu rekan Xiake yang bernama Xin, yang juga telah menggendong Duan Fei pun lalu membawanya ke tempat yang aman sembari terus menembaki para zombie. Di waktu yang sama, Goldie yang tadi terlempar hingga keluar area pabrik, saat ini juga telah dikepung oleh sekumpulan zombie. Sedangkan di alam bawah sadarnya Duan Fei, terlihat saat ini ia berada di tengah-tengah altar dengan pohon evolusi yang sedang terjadi perubahan. Lalu muncul suatu aura berwarna keemasan menyelimuti serta mengalir pada tubuhnya Duan Fei, dan lalu berfokus pada keningnya. Duan Fei pun terbangun. Yang kebangunannya itu ternyata juga memberikan sinyal pada Goldie, yang kini tubuhnya sudah menjadi sangat besar. Duan Fei yang terbangun sembari mengeluhkan sakit di kepalanya, lalu bertanya-tanya mengenai di mana ia berada. Hingga pada akhirnya ia dikejutkan dengan sosok wanita di dekatnya, yang mana wanita itu adalah Xiake yang sedang menodongkan pistol ke arahnya sembari menyuruhnya turun dan juga bertanya mengenai identitas Duan Fei serta alasan bagaimana ia bisa imbang saat melawan monster. Duan Fei yang secara perlahan turun dari sofanya, lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Lalu dengan cepat dirinya sudah berada di belakang Siake, lalu merebut pistol dan menodongkannya kembali kepada Siake. Duan Fei yang lalu mengatakan bahwa tak ada satupun yang dapat mengancamnya. Siake pun kini tersadar bahwa Duan Fei memang sangatlah kuat. Tak selang lama kemudian, rekan-rekan Siake yang lain mulai berdatangan. Rekan-rekannya mengatakan bahwa Duan Fei telah berani-beraninya menyerang polisi, dan lalu memintanya untuk segera menjatuhkan senjatanya. Meskipun Siake juga mengatakan pada rekan-rekannya untuk tidak perlu sampai seperti itu, dikarenakan ia tidak apa-apa. Duan Fei yang cukup terkejut bahwa mereka adalah para polisi militer, Siake lalu memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah kapten timnya mereka, dan dirinya juga yang telah menyelamatkan Duan Fei dari para monster tikus. Di saat orang yang lainnya mengatakan kekesalannya dikarenakan Duan Fei telah berbuat kasar pada Siake, apalagi mereka juga telah merawatnya selama 4 hari. Sontak hal tersebut membuat Duan Fei terkejut, dikarenakan ternyata ia telah jatuh koma selama 4 hari. Ia pun baru teringat bahwa telah diserang oleh monster, dan ia pun lalu langsung berlari dikarenakan khawatir dengan keadaan adiknya. Tiba-tiba Siake memanggil Duan Fei dan menghentikannya. Ia lalu mengingatkan Duan Fei bahwa di luar terdapat banyak sekali zombie, dan selain itu, melihat kemampuannya Duan Fei, Siake lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Dikarenakan pada saat ini setiap pertarungan itu sangatlah penting. Di saat Duan Fei menjawab bahwa ia menolak tawaran tersebut, tiba-tiba muncul sesosok bayangan monster di balik kaca, dan kaca di hadapan mereka pun pecah disebabkan monster tersebut. Dengan cakar monster yang lalu akan menyerang, mereka pun mulai berlarian untuk menghindar. Hanya saja, Xia Lingling malah hanya terdiam dan lalu datang Duan Fei menolong dengan menahan serangan tersebut. Dirinya lalu tidak menyangka dapat menahannya tepat waktu. Karena seharusnya dengan stat kecepatan yang ia miliki yang masihlah level 3, ia tak mungkin bisa bergerak secepat itu. Keterkejutannya tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuhnya. Duan Fei pun berteriak dan lalu mendorong monster tersebut. Dengan kemampuan pada tubuhnya yang dirasa sudah meningkat, ia pun lalu melompat dan akan menyerangnya. Namun, di saat ia akan menyerang, sontak Duan Fei pun terkejut dan langsung menahan pukulannya. Goldie, kau benar-benar Goldie. Kenapa kau menjadi seperti ini? Maafkan aku tidak mengenalimu. Duan Fei yang tersadar bahwa monster itu adalah Goldie, lalu merasa heran mengenai dirinya yang mampu menahan serangan darinya dengan tangan kosong. Ia pun lalu mengecek stat atribut yang dimiliki. Ternyata level stat atributnya tidaklah berubah, hanya saja poin evolusi miliknya kini telah menghilang. Dan juga ada satu stat atribut tambahan, yaitu Perfect Gen Engineering, yang membutuhkan 10.000 poin untuk mengaktifkannya kembali. Duan Fei yang heran dengan pernyataan untuk mengaktifkannya kembali. Dirinya lalu beranggapan bahwa mungkin itu sudah diaktifkan. Untuk menjawab rasa penasarannya, ia pun lalu memasuki sistem pohon evolusi. Ternyata, penampilan pohon evolusi sudah berbeda dibandingkan saat terakhir ia melihatnya. Duan Fei lalu bertanya pada pohon evolusi mengenai apakah dia yang telah membuat meteorit dan juga poin evolusinya menghilang. Sistem pun menjawab bahwa itu semua dibutuhkan sebagai sumber daya untuk membangkitkan Perfect Gen Engineering. Dan sistem juga memberitahukan bahwa genetik Duan Fei saat ini sudah menembus batas limit. Tidak heran bahwa Duan Fei tiba-tiba kemampuannya meningkat. Jadi itu semua dikarenakan gen telah menembus batas limit. Diketahui bahwa sebenarnya batas genetik manusia sudahlah ditetapkan. Mau sekeras apapun berlatih, itu tidak akan pernah mampu melewati batasan dari tubuh. Di kehidupan sebelumnya, Duan Fei yang sudah menyaksikan sendiri, yang mana warrior kelas S
telah rela mengambil resiko yang besar. Namun, pada akhirnya warrior itu kehilangan nyawanya. Dan batas yang menyembunyikan evolusi manusia disebut belenggu genetik. Sekarang, Duan Fei telah melampaui limit dari batasan tersebut, yang artinya dirinya bisa meningkat tanpa batas, meskipun membutuhkan banyak poin. Namun itu cukuplah pantas. Singkat cerita, Duan Fei yang menaiki Goldie lalu kembali ke tempatnya Xiake. Mereka yang terkejut dikarenakan Duan Fei kembali bersama dengan monster itu. Jangan khawatir, sebenarnya ini adalah peliharaanku. Seharusnya dia terlihat kecil dan imut, tapi jadi besar begini dikarenakan ia terlalu banyak makan zombie. Dan dia menyerang karena mengira kalian menyakitiku. Sedangkan di luar pabrik, terlihat kini para zombie sudah mulai berdatangan dikarenakan keributan yang sebelumnya. Duan Fei pun lalu menyarankan mereka semua untuk segera pergi ke tempat lain. Xiake yang mengatakan bahwa tidak ada lagi tempat berlindung yang aman. Duan Fei lalu memberitahukan bahwa masih ada sebuah bunker militer 40 km dari tempat mereka saat ini. Info mengenai adanya bunker lalu menjadi titik cerah bagi Xiake. Hanya saja dirinya masih mengkhawatirkan masalah lainnya, yaitu dengan banyaknya zombie di sepanjang perjalanan. Mengatasi hal tersebut, Duan Fei pun lalu mengajukan diri bahwa ia akan menarik perhatian semua zombie itu seorang diri. Dan pada saat itu, ia meminta kepada yang lain untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Dengan menunggangi Goldie, Duan Fei lalu menuju ke tempat para zombie berada. Hingga saat ia sudah berada di dekat mereka, dirinya berpikir walaupun saat ini dirinya sudah semakin kuat, namun menyerang mereka dengan tangan kosong tetap saja merupakan hal yang berbahaya. Hingga pada akhirnya ia melihat tiang rambu-rambu. Ini sempurna. Batang logam yang kokoh. Ayo, mulai pertunjukannya. Para zombie pun lalu berbalik arah menuju sumber suara tersebut. Sedangkan Xiake yang melihat Duan Fei telah memancing semua zombie itu, lalu hanya merasa bahwa Duan Fei sudahlah gila, dan lalu ia pun memerintah rekan-rekannya untuk segera mempersiapkan barangnya masing-masing dan akan segera berangkat meninggalkan tempat itu. Di sisi Duan Fei, Goldie terlihat bersedih dikarenakan telah dilarang Duan Fei untuk melakukan apapun. Dan hal itu karena ia sedang ingin mencoba kekuatannya. Selain itu, zombie-zombie tersebut merupakan poin yang sangat berharga baginya. Diriku di masa lalu tidak akan bisa menang melawan banyak zombie. Tapi sekarang, aku telah dilahirkan kembali. Kemarilah, biarkan aku merasakan kekuatan baruku.